Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alwi Syikman, di Ulas Berita Lensa SN. Dan saya seperti biasa, Ulas Berita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam. Dan kita hari ini masuk edisi ke-248, Selasa 12 November 2024. Ya. Dan kita umumkan juga ya, di Ulas Berita edisi sebelumnya itu saya tidak menyebutkan edisinya ya. Edisi sebelumnya itu 247 Minggu 10 November 2024. Ya. Dan hari ini di edisi ke-248 kita akan kupas tuntas ala Agus SN ini ya. Bersama Dedi Suhendra, khusus untuk berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi paper hari ini ya. Judulnya apa nih, Dad? Mantan Kadis Tamben Lahat palsukan titik koordinat dengan subjudul dari persidangan dugaan korupsi batubara. Dan ini sidangan perdana, Dad ya. Sidang dari perdana. dugaan korupsi batubara di Sumsel ya. Ya. Ada berapa berita di koran hari ini, Dad? Untuk halaman 1 kita muat 3 berita Kak ya. Kemudian ada di halaman 2 kita buat headline di halaman 2 juga Kak. Oke, dan untuk kita umumkan dengan penonton SSN bahwa berita ini mendapat apresiasi yang cukup tinggi ya. Dari penonton Lensa SN, pembaca Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com dan ya. Khusus untuk ulas berita, beberapa kali kita ulas ya, kupas tuntas. Bahkan ada beberapa statement dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji ya, yang kita jadikan judul dan mendapat apresiasi yang tinggi juga dari penonton Lensa SN. Tapi khusus untuk ulas berita malam ini kita akan bahas dulu berita utama yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi paper hari ini. Silakan Dedi. Ya Kak, untuk judul berita tersebut yang ini mantan Kadis Tamben Lahat palsukan titik koordinat dengan subjudul dari persidangan dugaan korupsi batubara Kak ya. Di mana berita tersebut terkait persidangan 6 terdakwa dugaan korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai dengan 2014 di Kabupaten Lahat dengan kerugian negara 495 miliar, di mana pada hari Senin Kak ya, tanggal 11 November 2024, ke-6 terdakwa menjalani persidangan perdana dengan agenda dakwaan di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana dalam persidangan tersebut tim jaksa penuntut umum yang terdiri dari Toto Rudianto SMH, kemudian Rian Sumarta Syamsu SMH dan Aswar Hamid SMH membacakan surat dakwaan, di mana dalam dakwaan tersebut terungkap bahwa ada terkait perkara tersebut mantan Kepala Dinas Pertambangan Energi atau Kadis Tamben Kabupaten Lahat yang merupakan salah satu terdakwa di perkara tersebut memasukkan titik koordinat Kak. Kemudian Dad, apa keterangan jaksa yang lainnya yang bisa kita garis bawahi untuk penonton SSN hari ini? Ya Kak, dalam dakwaannya di persidangan tim jaksa penuntut umum mengungkapkan Kak ya, di mana dalam perkara dugaan kasus korupsi tersebut mulanya PT Andalas Bara Sejahtera melakukan penambangan di wilayah izin yang masuk wilayah BUMN PTBA Kak ya. Terkait hal tersebut PTBA mengirimkan surat kepada Dinas ISDM dan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, sehingga dikatakan oleh tim JPU dalam dakwaannya ketika usai PTBA mengirimkan surat tersebut dilakukan peninjauan lapangan Kak ya. Peninjauan lapangan ini bahwa diketahui dari hasil peninjauan lapangan tersebutlah mantan Kadis Tamben Lahat yang merupakan salah satu terdakwa di perkara tersebut memasukkan titik koordinat yang tidak sesuai dalam SK Bupati Lahat Kak. Sebelum kita lanjutkan dengan keterangan jaksa yang lainnya, 4 terdakwa waktu persidangan hadir ya? 4 terdakwa hadir Kak. Dan sidangnya terbuka untuk umum ya. Nah, kemudian apa keterangan jaksa lainnya? Silakan Dedi. Ya, keterangan tim jaksa penuntut umum dari Kejati Sumsel dan Kejari Lahat dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan juga mengungkap bahwa dalam perkara tersebut terkait pemasangan patok ini dikatakan JPU ada perintah dari mantan Kadis Tamben Lahat Kak ya, yang merupakan terdakwa tersebut, di mana saat pemasangan patok tersebut juga di lokasi
Ada salah satu terdakwa yang merupakan yang menjabat kasih di Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Lahat serta dari pihak PT Andalas Bara Sejahtera, Kak. Jadi dalam dakwaan jaksa, mantan Kadis Tambang Lahat tersebut memasukkan titik koordinat ya. Dan kasih yang jabatan di bawah dinas mantan kepala dinas pertambangan tersebut tidak melakukan pengawasan. Iya, Kak. Seperti itu dakwaan jaksa ya. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan. Ya, dalam dakwaan jaksa memang disebut, Kak, ya, bahwa kasih yang merupakan terdakwa dalam perkara tersebut merupakan selaku pihak pelaksana inspeksi tambang, Kak, ya, pada bidang pertambangan umum Kabupaten Lahat. Kemudian dikatakan oleh JPU bahwa terkait perkara tersebut terdakwa tersebut tidak melakukan pengawasan atau pembiaran hingga terjadinya dugaan kasus korupsi tersebut. Bahkan JPU juga mengungkapkan, Kak, ya, bahwa dalam perkara ini terkait kerugian negara 6,1 miliarnya merupakan kerusakan lingkungan, di mana kerusakan lingkungan ini dikatakan JPU adanya lubang besar, Kak, ya, akibat dampak dari aktivitas tambang batu bara. Terkait hal tersebut dikatakan JPU harusnya terdakwa bisa melakukan pencegahan karena tugas dari pelaksana inspeksi tambang bidang pertambangan umum Kabupaten Lahat ini yakni menghentikan aktivitas pertambangan apabila melakukan kerusakan lingkungan, Kak. Tentang kerusakan lingkungan ini ada dakwaan jaksa yang lebih detail, silakan Dedi. Ya, dalam perkara tersebut dalam dakwaannya jaksa penuntut umum mengungkapkan, Kak, ya, bahwa memang dari hasil penyidikan ditemukan adanya kerusakan lingkungan yang berupa lubang besar dampak dari aktivitas tambang batu bara, Kak, ya. Di mana hal tersebut berdasarkan penghitungan kerugian negara dikatakan jaksa penuntut umum bahwa terdapat kerugian negara sebesar 6,1 miliar lebih, Kak. Tentang kerugian yang lainnya hingga totalnya yang seperti dia disebutkan tadi? Terkait kerugian negara lainnya di mana ada dihitung oleh ahli yang merupakan penghitungan kerugian negara dikatakan oleh JPU dihitung dari batu bara, Kak, ya, batu bara yang diambil dari lahan BUMN PTBA yang kemudian dijualkan oleh PT Andalas Bara Sejahtera yang uangnya masuk ke rekening perusahaan PT Andalas Bara Sejahtera tersebut. Oh, dalam hal ini berarti ada cadangan batu bara yang diambil oleh PT apa tadi? PT Andalas Bara Sejahtera, Kak. Andalas Bara Sejahtera, dan itu sudah dieksplorasi ya. Karena ini lahan punya BUMN PTBA, dalam hal ini bisa dikatakan negara dirugikan, Dedi. Negara dirugikan. Apa keterangan jaksa? Silakan, Dedi. Ya, dalam perkara tersebut tim jaksa penuntut umum mengungkapkan, Kak, ya, bahwa memang PT Andalas Bara Sejahtera ini awalnya kan mengambil batu bara di lahan wilayah yang masuk izin PTBA. Bahkan JPU mengatakan setelah mengambil batu bara tersebut, PT Andalas Bara Sejahtera meletakkan batu bara yang diambil dari PTBA di dekat stok file PT Andalas Bara Sejahtera, sehingga menurut JPU seolah-olah itu batu bara yang diambil dari PTBA, wilayah PTBA tadi seolah-olah masuk ke dalam perusahaan PT Andalas Bara Sejahtera, Kak, ya. Dari itulah JPU mengatakan bahwa dalam perkara tersebut pihak PTBA mengalami kerugian di mana PT Andalas Bara Sejahtera mengambil batu bara yang ada di wilayah di mana PT Andalas Bara Sejahtera mengambil batu bara di wilayah izin BUMN PTBA, Kak. Jadi dalam persidangan kemarin terungkap ya bagaimana praktek dari pengambilan cadangan batu bara milik BUMN PTBA oleh PT Andalas Bara Sejahtera ini, ya. Iya, Kak. Kemudian lanjutan dari keterangan jaksa, silakan. Dari dakwaannya jaksa penuntut umum mengungkapkan, Kak, ya, bahwa awal mulanya perkara tersebut diberikan izin kepada PT Andalas Bara Sejahtera untuk melakukan penambangan batu bara dengan luas lahan 150 hektar, Kak, ya. Di mana dikatakan oleh tim JPU di dalam dakwaannya dalam berjalannya waktu PT Andalas Bara Sejahtera tersebut melakukan aktivitas tambang batu bara sampai memasuki wilayah izin pertambangan PTBA. Kemudian menurut tim JPU di persidangan bahwa terkait hal tersebut para terdakwa menerima sejumlah aliran uang, Kak, ya, di mana aliran uang ini masuk ke dalam diberikan melalui rekening transfer bank, Kak.
Oke, ternyata di persidangan kemarin sudah ada keterangan tentang aliran uang ya. Iya, Kak. Transfernya kemana itu, Den? Ya dikatakan dari mana ke mana maksudnya? Ya dari PT Andalas Bara Sejahtera kepada salah satu ASN di Kabupaten Lahat, Kak ya, yang tidak disebut apakah ASN tersebut maksudnya berdinas di mana, Kak. Oke, dan jumlahnya disebut? Di jumlahnya disebutkan oleh tim jaksa penuntut umum dalam dakwaannya uang tersebut untuk 3 terdakwa yang merupakan ASN, Kak ya, totalnya 1,3 miliar, Kak. Lumayan banyak ya. Menarik juga nih Dindet ya. Dalam persidangan kemarin jaksa merinci nggak tentang jumlah transfer ini kemana saja dan jumlahnya? Silakan Dedi. Ya Kak, dalam dakwaannya jaksa penuntut umum mengungkap, Kak ya, transfer atau aliran uang tersebut kemana saja dan jumlahnya. Di mana dikatakan oleh jaksa penuntut umum bahwa dari jumlah total 1,3 miliar tersebut ada yang mengalir kepada terdakwa yang merupakan Kepala Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Lahat secara bertahap dengan nilai 179 juta. Kemudian ada juga dengan nilai 370 juta, Kak ya. Selain itu jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa aliran uang ke mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tersebut ada juga yang digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan perjalanan dinas di Stamben Lahat, serta ada juga untuk pegawai honor, Kak ya. Selain itu di persidangan jaksa penuntut umum mengungkapkan aliran yang mengalir kepada 2 terdakwa yang merupakan kasih di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, Kak ya. Di mana dirinci oleh jaksa penuntut umum bahwa untuk kedua terdakwa yang merupakan kasih tersebut juga menerima secara bertahap dengan besaran bervariasi, Kak ya, dari 17 juta hingga 27 juta. Selain itu ada juga uang yang diterima oleh kedua kasih tersebut dalam periode 2-3 minggu sekali dengan jumlah 1,5 juta rupiah, Kak. Jaksa menjelaskan nggak, Ded? Pemberian uang itu ada periodenya atau hanya sekali atau berapa kali? Itu di dalam dakwaannya jaksa penuntut umum mengungkap perbuatan yang berlanjut, Kak ya. Hal tersebut dikatakan oleh tim jaksa penuntut umum dalam persidangan, di mana perbuatan berlanjut tersebut diungkapkan oleh JPU bahwa periode tahun 2010 sampai dengan 2014, Kak. Lumayan lama ya. Ya, Kak. Jadi selama 4 tahun ya. Ya. Dan ini sudah diungkapkan jaksa ya. Ya. Mendengar keterangan dari jaksa tersebut, saya jadi teringat statement dari Pak Susno Duaji ya, mantan Kabar Eskrim Mabes Polri, yang menyatakan bahwa aliran uang dalam dugaan korupsi batubara ini akan terungkap di persidangan. Iya, Kak. Kita ulas lagi sedikit ya, mungkin Dedi masih ingat, silahkan. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Eskrim Polri, Kak ya, memberikan komentar terkait perkara dugaan kasus korupsi batubara tersebut. Dikatakan Pak Susno Duaji bahwa aliran uang dalam perkara dugaan kasus batubara tersebut akan terungkap di persidangan, Kak ya. Di mana menurut Pak Susno Duaji dirinya juga berharap agar tim jaksa penuntut umum dan hakim yang dalam persidangan tersebut mengusut tuntas, Kak ya, kemana saja aliran-aliran uang tersebut, Kak. Tentang aliran uang lainnya ya, kita kembali ke persidangan. Selain yang Dedi sebutkan tadi, ada yang lain, Dedi? Ya Kak, terkait aliran uang dalam perkara tersebut, di mana awalnya kan dari batubara yang diambil oleh PT Andalas Bara Sejahtera di wilayah izin usaha BUMN PTBA, hasil penjualan batubara tersebut masuk ke rekening PT Andalas Bara Sejahtera, Kak ya. Kemudian dari rekening PT Andalas Bara Sejahtera tersebut 50% dari penjualan batubara tersebut masuk ke rekening 3 terdakwa yang merupakan dari pihak PT Andalas Bara Sejahtera, Kak. Oh begitu, jadi terungkap semua di persidangan ya? Iya, Kak. Tentang jumlah uang, transaksi penjualan batubara yang bukan semestinya milik PT Andalas Bara Sejahtera ini terungkap juga di persidangan, dan untuk jumlah rincinya tidak disebut, Kak, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Kak. Menarik, Ded ya, kita ulas berita tentang persidangan dugaan korupsi batubara di Sumsel ini, Ded ya. Iya. Dan kita selain berita utama di koran hari ini juga ada buat berita lainnya ya di sebelah kiri ya, sebelah kiri HL ya. Itu judulnya ini lumayan menarik ya.
Jaksa ungkap aliran uang ada untuk perjalanan ke Cina. Ini siapa yang berjalan ke Cina, Ded? Diungkapkan jaksa nggak? Silakan, Dede. Iya Kak, hal tersebut berdasarkan keterangan tim jaksa penuntut umum dalam persidangan, di mana dalam dakwaannya jaksa penuntut umum mengungkapkan Kak ya, bahwa salah satu terdakwa yang merupakan dari pihak PT Andalas Bara Sejahtera menggunakan uang menerima uang aliran dalam perkara tersebut sebesar 20.000 US dollar Kak ya, di mana dikatakan oleh jaksa penuntut umum uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk perjalanan ke Cina. Selain itu, jaksa penuntut umum juga mengungkapkan bahwa terdakwa yang merupakan salah satu dari pihak PT Andalas Bara Sejahtera tersebut juga menerima aliran uang 100.000 US dollar, di mana dikatakan jaksa penuntut umum uang berbentuk mata uang dolar tersebut sumbernya dari rekening perusahaan PT Andalas Bara Sejahtera. Oke, sebentar, Den. Ini 3 orang ini dalam perusahaan sebagai direktur ya? Iya Kak. Ketiganya sebagai direktur komisaris yang setiap tahunnya berubah-ubah Kak. Kemudian transfer uang ke rekening pribadi ya? Iya Kak. Oke, lanjut silakan Dedi yang tadi. Ya, dalam perkara terkait aliran uang dengan mata uang. Dan ini diungkapkan jaksa, Den ya? Iya, diungkapkan jaksa dalam persidangan, di mana jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa aliran dengan mata uang dolar tersebut Kak ya, sumbernya dari rekening PT Andalas Bara Sejahtera yang jadinya merupakan dari hasil penjualan batu bara yang diambil PT Bara Andalas Sejahtera di wilayah izin PTBA Kak. Oh, kemudian ditransfer ke rekening mereka pribadi. Ya. Oke, lanjutkan silakan tadi, Dan. Ya, dalam perkara tersebut tim jaksa penuntut umum dari Kejari Lahad dan juga Kejati Sumsel juga mengungkapkan bahwa terkait persidangan kedepannya Kak ya, di mana terkait persidangan kedepannya bahwa akan digelar agenda eksepsi Kak ya. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh majelis hakim, di mana majelis hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing kuasa hukum memberikan tanggapannya Kak ya, memberikan tanggapan hingga hakim menyatakan bahwa akan menggelar sidang pada minggu depannya dengan agenda eksepsi atau keberatan dari 3 terdakwa yang merupakan ASN di Dinas Pertambangan Kabupaten Lahad terkait dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan di persidangan Kak. Dan kita harapkan para terdakwa bisa bicara ya. Bisa untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi atau biar masyarakat Sumsel jadi tahu ya. Bagaimana dugaan korupsi batubara ini terjadi ya. Oke, dan ya cukup panas juga kita ulas berita ini ya. Dan saya penasaran ya bagaimana dugaan korupsi ini bisa terjadi ya, di mana ada cadangan batubara PTBA yang diambil ya pihak PT apa tadi Dan? PT Andalas Bara Sejahtera. Andalas Bara Sejahtera. Kemudian ada satu berita lagi yang dibuat, ini cukup menarik juga ya, pemasangan patok batas tidak sesuai dengan SK Bupati Lahad. Mungkin Dedi bisa menjelaskannya, silakan. Ya, hal berita tersebut kita muat dari masih dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan ke-6 terdakwa di Pengadilan Tipikor Palembang Kak ya. Di mana dikatakan jaksa penuntut umum bahwa terkait perkara tersebut ada pemasangan patok batas yang tidak sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh Bupati Lahad yang menjabat saat itu Kak ya. Di mana menurut jaksa penuntut umum di dalam SK tersebut terdapat titik-titik koordinat yang sebenarnya untuk wilayah izin penambangan PT Andalas Bara Sejahtera Kak ya. Namun dikatakan JPU ternyata patok tersebut dipasang tidak sesuai dengan SK Bupati Lahad sehingga masuk ke dalam wilayah izin pertambangan BUMN PTBA Kak. Dan untuk penonton SN, berita yang kita ulas malam ini itu sudah terbit di koran sn.com juga ya. Untuk yang penasaran lebih rinci atau lebih jelas dengan berita yang kita ulas, silakan klik koran sn.com. Ini menjadi menarik juga Ded ya. Saya baca sekali lagi, pemasangan patok batas tidak sesuai dengan SK Bupati Lahad. Kalau dipasang sesuai SK Bupati Lahad berarti itu di jalurnya Ded ya. Di jalurnya Kak. Tapi kalau pemasangan patok batas tidak sesuai dengan SK Bupati Lahad berarti ada yang merencanakan. Iya Kak. Atau ada yang menyuruh atau ada sesuatu. Di persidangan terungkap gak ini Ded? Terungkap di persidangan Kak ya. Di mana tim jaksa penuntut umum mengungkapkan dalam dakwaannya bahwa terkait pemasangan patok yang tidak sesuai dengan SK Bupati Lahad tersebut ada perintah Kak, ada perintah dari
terdakwa yang merupakan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, Kak. Dan itu 4 terdakwa hadir ya? Hadir. Kemudian ngomong-ngomong persidangan kemarin jam berapa, Det? Persidangan tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Palembang dari pukul 10 Kak ya, dari pukul 10 sampai dengan sekitar pukul 13.30 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Lahat dan Kejati Sumsel, Kak. Dan sidangnya terbuka untuk umum ya? Iya, Kak. Wartawan banyak yang meliput kemarin, Det? Wartawan cukup banyak Kak ya yang meliput persidangan tersebut. Ini sebelum kita lanjut ulas berita, majelis hakimnya siapa aja nih, Det? Ya, majelis hakimnya terdiri dari Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra SH MH dengan didampingi Hakim Anggota Fitriadi SH dan Haji Wahyu Agus Susanto SH MH, Kak. Kembali lagi ke ulas berita kita, Det ya. Iya, Dan dugaan korupsi batubara di Sumsel ini mendapat perhatian cukup intens ya. Iya. Dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji yang sering sekali berkomunikasi dengan saya sebagai pemimpin redaksi Suara Nusantara, edisi cetak dan koran sn.com ya. Banyak sekali harapan Pak Susno Duaji terkait dugaan korupsi ini ya. Iya, Kak. Yang pertama begitu apresiasinya Pak Susno kepada Kejati yang mengungkap dugaan korupsi ini ya, dan minta Kejati mengungkap menuntaskan ya, tuntaskan ya. Kemudian ada permintaan buktikan aliran uangnya ya, atau korupsinya ya. Kemudian ada soal TPPU ya. Iya, Kak. Dan soal TPPU ini ada statement dari Kejati ya. Iya. Apa statement Kejati tentang TPPU dalam dugaan korupsi batubara ini? Silakan, Dede. Ya, Kak, terkait TPPU dalam perkara dugaan kasus korupsi batubara ini, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH Kak ya, mengungkapkan bahwa Kejati Sumsel saat ini sedang melakukan pendalaman terkait TPPU tersebut. Bahkan Suara Nusantara dan Koran SN juga pernah mewawancarai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr. Yelanto SMH dan dikatakan Kejati Sumsel bahwa terkait TPPU tersebut masih dalam proses di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kak. Penonton SSN, syuting rekaman ulas berita dilakukan di sela-sela kita mengerjakan Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com ya. Iya, Kak. Ini membuktikan bahwa kami tetap setia kepada penonton SSN ya yang begitu antusias mengusulkan ya beberapa tema, salah satunya tema dugaan korupsi batubara ini yang sudah masuk persidangan ya. Yeah. Dan sesuai janji kami malam ini kita terkini dari persidangan dugaan korupsi batubara di Sumsel ini ya. Yeah. Dan silakan memberikan usul-usul yang lain ya, tema-tema yang lainnya, dan kita akan setia ya membahas dan mengupas tuntasnya ya. Termasuk untuk apa nih, Det? Mungkin ada tamu podcast ya. Tamu podcast. Kita yakinkan bahwa hanya tamu podcast yang berkelas dan berkualitas yang menjadi tamu podcast Lensa SN ya. Dan kita selalu berharap ada masukan-masukan positif ya. Silakan memberikan masukan-masukan yang berharga agar kita tetap dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Det ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah setiap kesuksesan itu ada peluangnya, tinggal bagaimana kita melihatnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.